Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawalisa Kusmaningrum, NIM 22114008, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Dengan mata kuliah Wawasan Keislaman, di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ustadz Zulfahman Siregar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini kakak akan bercerita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak siapa itu Nabi Muhammad? Rasulullah wasallam. Iya, benar. Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah yang diturunkan di bumi ini untuk memperbaiki akhlak umatnya. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW baru saja kembali dari ziarah makam para sahabat. Ketika malaikat Jibril menemui beliau dan mengajukan dua pilihan, yaitu pilihannya apakah Rasulullah menginginkan dunia dan segala isinya atau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih opsi yang kedua untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setibanya di rumah Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah menyambut Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasul, kepalaku pusing," kata Aisyah istri Nabi. Rasulullah pun tersenyum lalu menjawab, "Demi Allah, wahai istriku, kepalaku juga pusing sekali." Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah sambil bersenda gurau, "Apa yang menjadi beban pikiranmu bila engkau meninggal duluan sebelum aku?" kata Aisyah. Nah, sambil bersenda mesra, Aisyah menjawab, "Demi Allah, jika demikian, wahai Muhammad, engkau tinggal menjumpai istrimu yang lain." Rasulullah pun tersenyum mendengar jawaban Aisyah tersebut. Nah, dan beliau tidur pada malam itu dalam keadaan sakit. Inilah permulaan sakit Rasulullah yang menyebabkan wafatnya beliau. Pada hari Rabu 7 Rabiul Awal 11 Hijriah, seperti biasa, Nabi Muhammad SAW mengunjungi istri-istrinya secara adil. Dan setibanya di rumah Maimunah radhiyallahu anhu, sakit beliau tiba-tiba bertambah parah. Lalu Rasulullah memanggil istri-istrinya untuk berkumpul. Lalu meminta izin agar bisa dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Keadaan Rasulullah semakin parah. Beliau terpaksa dipapa oleh Fadil bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk menuju ke rumah Aisyah. Sedangkan kedua kaki beliau sudah tidak bisa menapak tanah. Nah, pada hari Kamis, tanggal 8 Rabiul Awal 11 Hijriah, 4 hari sebelum wafat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah meminta dibawakan untuk 7 bejana berisi air dari 7 sumur yang berbeda. Dalam posisi duduk, Rasulullah dimandikan dengan air tersebut. Karena merasa pusingnya agak berkurang, Rasulullah pun keluar dan berkhutbah di hadapan umatnya. Dan pada hari itu juga Rasulullah masih sempat sholat maghrib berjamaah bersama para sahabat Nabi. Khutbah itu merupakan khutbah terakhir Rasulullah dan salat terakhir beliau bersama para sahabat dan pengikutnya. Pada hari Minggu 11 Rabiul Awal 11 Hijriah, 1 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW membebaskan hamba sahayanya dan menghibahkan seluruh peralatan perang kepada kaum muslimin. Tidak ada yang tersisa dari harta beliau kecuali disedekahkan semuanya. Pada hari Senin pagi 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, hari wafatnya Rasulullah,
Ketika kaum muslimin sedang menunaikan salat fardu subuh berjamaah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertindak sebagai imam. Rasulullah membuka pintu rumahnya yang bersebelahan dengan jamaah salat. Rasulullah tersenyum menyaksikan para sahabatnya mendirikan salat. Beliau teringat perjuangan menyebarkan Islam yang telah beliau tempuh bersama para sahabatnya itu selama 23 tahun. Abu Bakar dan sebagian jamaah sadar kalau Rasulullah sedang memperhatikan mereka di depan pintu rumahnya. Jadi saja Abu Bakar melangkah mundur sebagai isyarat agar Rasulullah mengimami mereka, namun Rasulullah berkata, "Lanjutlah salat kalian," kata Rasulullah. Itu adalah kali terakhir para sahabat melihat Rasulullah sebelum beliau wafat. Pada hari Senin, waktu 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, hari wafatnya Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anhu, putri Rasulullah SAW, mendatangi beliau dan duduk di sebelah kanan Rasulullah. Rasulullah pun menyapa, "Selamat datang wahai putriku," sapa Rasulullah. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Seketika Fatimah menangis. Rasulullah membisikkan untuk kedua kalinya dan seketika itu pula Fatimah tertawa. "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW?" tanya Aisyah. "Pertama, Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa malaikat Jibril biasanya menemuinya sekali dalam setahun untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun tahun ini Jibril 2 kali menemuinya. Ini mungkin pertanda ajalnya sudah dekat. Makanya aku menangis," jawab Fatimah. Lalu Fatimah melanjutkan, "Yang kedua, Rasulullah menanyakan, apa kamu bersedia menjadi yang pertama dari keluargaku yang akan melanjutkan perjuanganku, atau bersediakah engkau menjadi ibu bagi orang-orang yang beriman?" Dan aku tertawa, haru mendengar pertanyaan itu. Tuntas Fatimah radhiyallahu anhu. Pada hari Senin, detik-detik wafatnya Rasulullah 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, di detik-detik terakhir datang Abdurrahman bin Abu Bakar, abang dari Aisyah radhiyallahu anhu, dan ia membawa siwak. Aisyah melihat Rasulullah yang memperhatikan siwak tersebut dan lewat isyarat istrinya tahu beliau seperti ingin bersiwak saat itu. Lalu Rasulullah duduk bersandar pada Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu anhu langsung tanggap dan meminta siwak dari Abdurrahman agar Rasulullah bisa bersiwak. Dan bersiwak adalah pekerjaan Rasulullah yang terakhir sebelum menemui ajalnya. Setelah selesai bersiwak, Rasulullah memandang ke atas dan bibir beliau berkedip pelan hingga Aisyah radhiyallahu mendekatkan wajahnya dan mendengar Rasulullah berdoa. Setelah membaca doa, Nabi Muhammad SAW membasuh wajahnya dengan air yang tersedia di sisi beliau dan kembali melafazkan doa tersebut. Lalu Rasulullah pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah menyampaikan pesan terakhir beliau kepada umatnya, yaitu dirikanlah salat dan bebaskan budak-budakmu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mendirikan salat. Ya, nah itulah cerita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.